Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa sekalipun kita adalah orang-orang berdosa, tapi hari ini kita mau menjalani hidup dan hidup seperti orang yang sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan. Kita mau lepas dari dosa, walaupun memang sulit, tetapi kita percaya kalau kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang mampukan kita. Bila aku renung dosaku, PKJ 37, PKJ 37 bait pertama dan yang kedua. Bila aku renung dosaku. Bila aku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah di bawah perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kami akan menjalani kehidupan hari ini dan firman-Mu yang akan menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 12 ayat 29 sampai 32. Ulangan 12 ayat 29 sampai 32, Ulangan 12 ayat 29 sampai 32. Dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah menolong umat Israel dalam bacaan ini. Umat Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan menyertai mereka melewati padang gurun sampai masuk tanah perjanjian. Dan orang-orang Israel bisa mendiami tanah itu bukan karena kekuatan atau teknik perang mereka, tetapi murni karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan tahu kecenderungannya hati orang Israel, gampang terpengaruh.
mereka itu menempati tanah perjanjian, tetapi orang-orang di sekitarnya itu kan adalah penyembah-penyembah berhala dan mereka sangat mudah terpengaruh. Dan Tuhan itu kan khususnya bagi bangsa Israel dia punya aturan-aturan khusus. Sementara bangsa di sekitarnya nggak pakai aturannya Tuhan. Sehingga Israel itu penasaran kan, kok hidup saya kok banyak aturannya, mending ikut kayak bangsa lain, nggak banyak aturan, cuma nyembah-nyembah, tapi nggak dilarang-larang. Nah, Israel seharusnya memahami bahwa ketika Tuhan itu kasih peraturan bukan karena kaku, bukan karena supaya nggak nyaman, tetapi karena Tuhan justru sayang kepada orang Israel gitu. Justru malah bangsa lain yang mendapat aturan itu sedih, sebenarnya kasihan, malah mereka hidup nggak tahu mana yang harus benar, mana yang harus mereka lakukan, mana yang harusnya tidak dilakukan. Sehingga karena Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan membuat aturan itu supaya ditaati. Itu jadi bentuk cintanya Tuhan. Dan Tuhan mengerti bahwa umat ini memang gampang goyah begitu ya, sehingga kadang-kadang sekalipun sudah Tuhan sedih banget dan marah banget ketika penyembah Allah lain, Tuhan masih bisa mengampuni kalau mereka mau bertobat. Sehingga segala perintah Tuhan yang Tuhan beri sama kita itu bukti cinta Tuhan, tinggal kita lakukan aja. Gak usah kita banding-bandingkan dengan enaknya kalau di agama lain gak kayak orang Kristen, apa-apa berkorban, apa-apa harus rendah hati, apa-apa harus sabar. Tetapi itulah bagian dari kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Justru kalau kita lakukan itu, kita menerima bentuk cinta kasih Tuhan. Hidup kita akan lebih dipenuhi cinta. Orang-orang yang melakukan perintahnya akan lebih dipenuhi cinta, dipenuhi berkat, dipenuhi damai. Tapi kalau kita melakukan hal lain, mungkin kita punya banyak berkat, tapi nggak punya damai dan nggak punya kasih. Sehingga biarlah hari ini milikilah cinta kasih Tuhan dengan mentaati firman-Nya, berlaku benar, jauhi dosa, jauhi berkompromi dengan hal-hal yang gak benar. Sehingga biarlah Tuhan yang akan memampukan pekerjaan, keluarga, kehidupan, dan pelayanan kita untuk tetap ada dalam anugerah dan kebaikan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan sekali lagi bahwa kadang hidup sebagai anak Tuhan itu rasanya banyak aturannya, banyak larangannya. Tetapi itu bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan sayang. Dan biarlah ketika kami melakukan perintah-Mu, buatlah kami sadar Tuhan, ketika kami mentaati firman-Mu untuk senantiasa membawa kasih, rendah hati, membawa damai, maka berkat, anugerah, kedamaian, dan sukacita itu kami miliki. Kami serahkan kehidupan kami, perjuangan kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.